Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiara Kasih dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2420201093. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puasa pada mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama yaitu ada definisi puasa dan hadisnya. Menurut bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dan mencegah. Adapun puasa menurut istilah syara yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun dalil tentang puasa pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya terdapat macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukum, puasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa haram, puasa sunnah, dan puasa makruh. Yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa fardu. Adalah puasa yang diwajibkan untuk dikerjakan. Apabila kita tinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Berikutnya yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dikerjakan maka tidak akan berdosa. Berikut adalah contoh puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Abu Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa sunnah jenis ini adalah puasa sunnah yang terbaik dibandingkan puasa sunnah yang lainnya. Yang kedua ada puasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Waktu yang paling baik untuk melakukan puasa ini adalah di tanggal 13, 14, dan 15. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Nasai dan Ibnu Hibban bahwa pahala berpuasa yang dilaksanakan selama 3 hari ini maka sama dengan puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Yang ketiga ada puasa sunnah Senin dan Kamis sebagaimana dijelaskan dalam hadis Usamah bin Zaid. Yang keempat ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini boleh dilakukan secara berturut-turut, boleh pula dilakukan secara terpisah saat masih dalam bulan Syawal. Yang kelima yaitu puasa hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Yang keenam ada puasa hari Tarwiyah atau hari ke-8 bulan Zulhijjah baik bagi yang sedang melakukan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang ketujuh ada puasa Tasyua atau tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura di tanggal 10. Lalu terdapat syarat wajib puasa. Syarat wajib berpuasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan mau tidak mau harus melakukan puasa. Para ulama telah menetapkan syarat wajib puasa. Yang pertama ada beragama Islam. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Berdasarkan ayat itu, orang-orang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa Ramadan seperti yang dituntut pada orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah balik dan berakal. Balik adalah suatu tanda atau batasan seseorang muslim dan muslimah yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya adalah berakal sehat atau tidak mengalami sakit jiwa. Orang yang tidak berakal atau yang mengalami gangguan jiwa tidak diwajibkan untuk beribadah puasa. Berikutnya adalah kuat atau mampu berpuasa atau al-qadir dan sedang menetap di daerah tempat tinggalnya atau mukim. Persyaratan kuat berpuasa ini mengandung arti bahwa orang yang sakit mengakibatkan tidak kuat melaksanakan puasa, maka itu dituntut untuk berpuasa. Sedangkan persyaratan mukim menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun mereka diwajibkan untuk menggantinya di hari-hari lain sebagaimana yang telah mereka tinggalkan. Berikutnya ada syarat syah puasa. Syarat syah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarat. Syarat-syarat syah puasa antara sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Menurut jumhur ulama, dalam Islam merupakan syarat syah puasa, tetapi menurut mazhab Hanafi, Islam merupakan syarat wajib berpuasa. Orang yang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua ada mumayyi, artinya bisa membedakan baik dengan yang tidak baik. Orang yang mumayyi tidak sah berpuasanya. Yang ketiga, suci dari haid atau menstruasi bulanan, wilada atau darah yang melahirkan, dan nifas atau darah setelah melahirkan. Perempuan yang di dalam keadaan haid atau nifas itu tidak sah untuk melakukan puasa, tapi mereka wajib untuk mengqadha puasa di lain hari sebanyak yang telah mereka tinggalkan saat itu. Yang keempat adalah dilaksanakan pada saat hari-hari
untuk berpuasa. Lalu ada rukun puasa. Puasa memiliki dua rukun utama, yang berniat puasa dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang pertama, niat berpuasa. Niat yang dimaksud di sini itu bukan yang berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada besok harinya dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Dalam ajaran Islam ini, kedudukan niat di dalam setiap perbuatan amatlah penting. Niat puasa adalah menyengaja untuk mengerjakan puasa sebagai kewajiban dari Allah SWT. Jika jenis puasanya wajib, maka niatnya harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Namun jika puasanya sunnah, maka niatnya boleh dilakukan sebelum fajar atau pada pagi hari selama sebelum makan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa termasuk hal yang membatalkan pahala puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang sedang berpuasa wajib untuk menahan diri dari makan dan minum, meskipun yang dimakan dan diminum itu hanyalah sedikit dalam keadaan yang telah disengaja. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ada makan dan minum yang dilakukan secara sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu dalam lubang tubuh yang telah terbuka. Yang ketiga, melakukan aktivitas bersetubuh saat siang hari. Yang keempat, muntah yang dilakukan dengan sengaja. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, adalah gila karena salah satu cara puasa yaitu berakal. Yang ketujuh, ada murtad atau seseorang yang keluar dari agama Islam. Yang kedelapan, ada keluar mani dengan sengaja. Yang kesembilan adalah berniat berbuka yang dilakukan secara sengaja. Amalan makruh pada waktu berpuasa. Makruh puasa yaitu puasa yang apabila dikerjakan ketika sedang berpuasa akan mengurangi pahala puasa, diantaranya yaitu bersikat gigi atau bersiwak, lalu berkumur yang dilakukan dengan berlebihan, lalu berbekam atau suntik, lalu mencicipi makanan walaupun tidak menelannya. Yang terakhir yaitu menggunakan wangi-wangian yang terlalu berlebihan. Berikutnya ada hikmah puasa. Puasa itu sangat banyak hikmah dan efeknya atau pengaruh bagi orang-orang yang melaksanakannya, baik itu dipandang sebagai ujian maupun sebagai latihan. Secara ringkas, hikmah puasa terbagi menjadi beberapa hal ini. Yang pertama ada takziyat al-nafsi atau membersihkan jiwa. Yang kedua, puasa mendidik iradah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan diri untuk bersifat sabar dan dapat membangkitkan semangat. Berikutnya dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, ada mengingatkan bagi orang-orang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Yang kelima, mengajarkan manusia untuk selalu beribadah dan berbuat baik sehingga dapat mencegah manusia tidak melakukan maksiat atau keburukan. Yang terakhir, untuk membiasakan diri dari jiwa yang memelihara sifat amanah. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.